Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayuningrum dengan NIM 2311126 dari kelas PAI 4D. Berkenaan dengan adanya video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Hadisah yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Oke, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama, yaitu tentang bayi tabung. Bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplantasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoon, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal, anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Pertanyaan 1A. Berikan analisis Anda terkait hal tersebut. 1B. Jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan? Berikan alasannya. 1C. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau semen suami dan ovum istri pada rahim wanita lain? 1A. Analisis terkait bayi tabung. Jadi, bayi tabung ini adalah salah satu solusi atau jalan yang dapat ditempuh oleh sepasang suami istri ketika mereka kesulitan dalam memiliki keturunan atau memiliki anak secara alami. Nah, bayi tabung ini dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai in vitro fertilization atau disingkat dengan IVF. Nah, lalu bayi tabung ini diperbolehkan dalam Islam jika dilakukan antara sepasang suami istri yang sah, yakni itu menggunakan sperma suami, ovum istri, dan juga embrio yang ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri. Nah, kebolehan ini didukung oleh mayoritas ulama dan sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yang dimana khususnya menjaga keturunan atau hifz al-nasl. Oleh karena itu, bayi tabung ini menjadi solusi yang dibolehkan bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam mempunyai keturunan. Nah, ini dibolehkan selama dilakukan dalam batasan syariat. Oke, lanjut pada soal yang 1B, yaitu jika tujuan bayi tabung untuk menjaga tubuh tetap menawan, apakah diperbolehkan, dan berikan alasannya. Nah, jadi apabila kita melakukan program bayi tabung itu semata-mata untuk menjaga badan agar tetap atletis atau menjaga tubuh tetap bagus, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam dan hukumnya adalah haram. Nah, karena Islam itu memandang kehamilan itu sebagai amanah dan juga nikmat, apalagi terutama kepada perempuan, karena fitrah perempuan itu adalah merasakan mengandung, melahirkan, dan juga menyusui, maka ini tidak dibolehkan. Lalu tujuan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai maqasid syariah dan juga bisa tergolong sebagai bentuk penyimpangan niat dan juga tujuan medis yang dibenarkan syariat. Lalu kita lanjut pada soal 1C, yaitu hukum tentang rahim wanita lain atau surrogate mother. Nah, menurut hukum Islam, menanamkan embrio atau hasil sperma dari suami dan juga ovum istri ke rahim wanita lain itu adalah diharamkan juga, tidak boleh. Karena mengapa? Karena ini menimbulkan kerancuan nasab dan juga melibatkan pihak ketiga dalam reproduksi, yang dimana itu bertentangan dengan prinsip menjaga garis keturunan atau nasab yang jelas. Maka ini tidak diperbolehkan. Lalu kita lanjut pada soal tentang poligami. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina yang dilarang Islam, atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Pertanyaan 2A. Setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan dilandasi sumber yang relevan. 2B. Bagaimana pandangan hukum negara atau undang-undang dan hukum Islam terkait kasus poligami? Yang kedua, 2A, setujukah Anda dengan poligami? Jika iya atau tidak, sertakan alasan yang logis dilandasi sumber yang relevan. Nah, saya pribadi tidak menyetujui praktik poligami ini pada masa sekarang terlebih. Mengapa? Karena saya rasa pada masa sekarang ini ketika laki-laki melakukan poligami itu lebih banyak
lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Jadi maksudnya lebih banyak bahaya kebanding manfaatnya. Nah, seperti pada zaman sekarang itu banyak kasus yang menimbulkan seperti kasus konflik keluarga, lalu ketidakadilan emosional, dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Nah, meski secara hukum Islam dibolehkan, tetapi dengan syarat adil, pada zaman sekarang saya rasa itu sangat sulit dicapai bagi kaum laki-laki. Oke, kita lanjut pada soal selanjutnya yaitu 2B. Pandangan hukum negara atau undang-undang dan juga hukum Islam terkait poligami. Jadi hukum Islam itu berisi poligami dibolehkan dengan syarat keadilan sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 3 yang dimana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa' fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, yaitu 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim. Nah, begitulah isi dari Quran surah An-Nisa ayat 3. Jadi, poligami itu dalam Islam dibolehkan dengan syarat bisa berlaku adil. Lalu, untuk hukum negara yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat, yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Lalu, jika istri cacat, misalnya terkena musibah kecelakaan sehingga menyebabkan cacat, maka diperbolehkan, atau tidak dapat melahirkan anak, atau bisa kita katakan mandul, serta harus ada izin dari pengadilan. Oke, lanjut ke soal yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tentang aborsi. Aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang dengan ragam alasan. Umumnya, aborsi dilakukan kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki yang tidak melalui ikatan pernikahan yang sah, ataupun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan sebab terdesak atau darurat. Pertanyaan 3A. Berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. 3B. Bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat? Apakah boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. 3C. Berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Nah, untuk soal 3A yaitu pandangan Anda terkait aborsi dan juga pandangan ulama. Nah, di sini saya berpendapat bahwa aborsi itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi nilai kehidupan. Nah, aborsi dalam Islam itu dilarang secara mutlak jika tidak dalam kondisi yang darurat. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa aborsi ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan tidak bisa dilakukan dengan intinya itu bebas ya. Jadi harus ada ketentuan-ketentuan atau sesuatu dalam kondisi yang darurat boleh dilakukan. Nah, ulama membedakan aborsi ini sebelum dan juga sesudah 120 hari atau tiupan ruh. Nah, untuk sebelum 120 hari itu ada ulama yang membolehkan dalam kondisi darurat. Jika dalam kondisi darurat, misalnya cacat berat atau bahaya bagi ibu. Nah, lalu adapun yang satunya yaitu sesudah 120 hari, yang dimana mayoritas ulama itu sepakat haram karena telah ditiupkan ruh ke dalam si bayi tersebut. Karena balik lagi, Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan. Juga karena si anak itu sudah memiliki nyawa atau bisa merasakan sakit. Lalu
soal 3B, aborsi karena cacat. Aborsi karena bayi cacat, boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika cacat itu terdeteksi sebelum 120 hari, maka diperbolehkan, dan apabila menyebabkan membahayakan nyawa ibu atau tidak bisa hidup setelah lahir, maka sebagian ulama itu memperbolehkan. Namun, jika sudah 120 hari, maka haram kecuali demi menyelamatkan nyawa si ibu. Oke, kita lanjutkan pada poin 3C, yaitu solusi terbaik dari tindakan aborsi. Di sini terbagi menjadi 4 poin. Itu yang pertama, pendidikan seksual berbasis agama. Nah, ketika kita mendengarkan kata pendidikan seksual, itu memang sedikit ambigu ketika kita dengar. Tapi ini menurut saya sangat penting untuk kita ketahui, dengan tujuan untuk mengedukasi kita agar kita tahu. Nah, terutama dalam berbasis agama. Pendidikan seksual berbasis agama. Nah, itu memberikan kita anjuran-anjuran yang dapat kita lakukan dan juga larangan-larangan yang dapat kita jauhi ketika kita terkena suatu masalah, terutama dalam masalah kasus aborsi ini. Lalu, yang kedua yaitu pencegahan pergaulan bebas. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini maraknya kasus remaja yang hamil di luar nikah karena melakukan hubungan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, itu mengakibatkan mereka melakukan aborsi. Dan aborsi ini adalah tindakan yang benar-benar tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi darurat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu, pencegahan pergaulan bebas pada zaman sekarang ini sangat penting dilakukan, terutama oleh kalangan remaja. Yang ketiga yaitu konseling pernikahan. Nah, konseling pernikahan ini penting bagi sepasang suami istri yang akan atau ingin menikah. Maaf, bukan sepasang suami istri, tetapi dua pasang orang yang ingin menikah, agar mereka itu mendapatkan bimbingan tentang pernikahan itu, dan terutama agar mereka terhindar dari yang namanya aborsi. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan ketakwaan dan nilai moral. Nah, sebagai manusia, kita harus meningkatkan ketakwaan dan juga nilai moral kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tercela dan juga terutama pada tema kita kali ini yaitu aborsi. Nah, di sini Islam itu memprioritaskan pencegahan atau dar al-mafasid daripada membiarkan kerusakan terjadi. Istilahnya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena ketika kita berusaha mencegah, maka kita belum terjangkit dan belum terkena penyakit itu. Tetapi ketika kita sudah terjangkit, maka kita akan kesusahan atau kesulitan untuk mengobatinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terdapat salah kata dan juga ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.